Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian edisi hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, datangkanlah segera utusan-Mu yang akan mempersiapkan jalan-Mu, dan pendengarkanlah sabda kesanggupan-Mu yang akan benar-benar terlaksana dalam diri Yesus Kristus, yang sangat kami nanti-nantikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus namai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apakah yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkan dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah arti sebuah nama? Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa nama mengungkapkan hakikat seseorang, identitas pribadi dan arti kehidupannya. Dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 203. Ketika menampakkan diri kepada Zakaria di bait Allah, malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Zakaria taat, demikian juga Elisabet menamai anaknya Yohanes. Nama ini dari bahasa Ibrani, yaitu Yohanan, yang berarti anugerah dari Allah. Ia menjadi anugerah dari Tuhan bagi kedua orang tuanya dan bagi siapapun yang menerima perutusannya.
anugerah Tuhan, anugerah dari Tuhan adalah hakikat dari diri Yohanes. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kelahiran Yohanes Pembaptis mengetengahkan sebuah peristiwa ajaib dalam diri Zakaria dan Elizabeth, serta banyak orang yang menyaksikan keajaiban Allah. Kelahiran Yohanes ini menegaskan bahwa Allah selalu berkarya bahkan melampaui daya nalar manusia. Allah peduli dalam penyelamatan dunia, dan Ia mengutus orang pilihannya untuk mewartakan pertobatan dan keselamatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam berbagai cara dan melalui banyak orang, tawaran keselamatan diberikan kepada kita. Melalui ajaran cara hidup, nasihat serta teguran yang mengarahkan kita kepada hidup yang benar, kita diajak untuk melihat keselamatan Allah di dunia ini. Untuk menerima keselamatan itu perlu sikap percaya. Sikap percaya membuka mata kita akan karya keselamatan dari Allah dalam keseharian hidup kita. Dengan pertobatan dan kembali kepada Allah, kita diluputkan dari kedahsyatan hukuman pada datangnya hari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yohanes adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, yang meminta kita untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dan kita saat ini berada dalam masa Advent. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Itu berarti seruan dari Yohanes agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan haruslah sudah mencapai pada titik kulminasinya. Kita harus sudah siap menyongsong kelahiran Tuhan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam kehidupan kita, dalam kombas, dalam paroki kita, dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sekian ribu tahun yang lalu, Yesus lahir di kandang binatang. Karena ketika setiap orang tuanya mengetuk pintu menanyakan tempat penginapan, semua menjawab, "Maaf, tempat sudah penuh." Lambang hati manusia yang tertutup terhadap tawaran kasih dan penyelamatan dari Allah. Akhirnya, sang penyelamat itu harus lahir di kandang binatang yang hina. Apakah Yesus harus lahir lagi di kandang binatang yang hina? Tidak boleh. Sebagai orang-orang yang percaya yang hidup di zaman sekarang, kita tidak boleh lagi mengizinkan Yesus lahir di kandang binatang yang hina. Tetapi Yesus harus lahir dalam hati kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Supaya kita layak menerima kelahiran Yesus, maka kita harus sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hati kita, diri kita, seluruh kehidupan kita. Maka Yohanes sang utusan yang telah mendahului kedatangan Tuhan itu telah berseru-seru supaya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, fajar keselamatan telah menyingsing di depan mata kita. Sesaat lagi fajar itu akan merekah, memancarkan cahaya kehidupan bagi umat manusia. Maka sebagai orang-orang beriman, mari kita sambut mekarnya cahaya kehidupan itu yang datang menerangi dunia ini, menerangi kehidupan kita agar kita jangan berjalan di dalam kegelapan. Mari kita sambut Sang Emmanuel yang sudah di depan pintu, yang mau datang lahir dalam kehidupan kita, dalam diri kita masing-masing. Biarlah Sang Emmanuel itu menjadi teman seperjalanan kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita sebagai orang-orang yang siap
untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Dan marilah kita mengakhiri permenungan kita ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, fajar keselamatan telah siap mereka untuk menerangi kehidupan kami. Kami umat-Mu juga telah siap untuk menyongsong merekanya fajar keselamatan itu yang mau datang untuk menerangi kehidupan kami. Ya Yesus, masuklah dalam kehidupan kami. Terangilah seluruh hati kami, diri kami, kehidupan kami, agar kami jangan lagi berjalan di dalam kegelapan. Janganlah Engkau lagi hadir dan lahir dari kandang binatang, tetapi lahir dalam kandang hati kami, dalam kandang rumah kami, dalam kandang kehidupan kami. Biarlah kami menyambut-Mu dengan segala keberadaan kami, dan biarlah Engkau hadir dalam seluruh kehidupan kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah orang-orang yang sedang sakit di mana saja mereka berada dan dirawat. Semoga Engkau menjamah mereka. Berkatilah juga mereka yang belum sempat untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Sang Penyelamat, karena mereka mengalami pelbagai macam tantangan-tantangan dan pergulatan hidup. Semoga Engkau hadir dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, untuk membawa terang dan damai. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga hari-hari terakhir persiapan kami untuk menyongsong kelahiran Sang Penyelamat, kami sungguh Engkau berkati, sehingga kami siap untuk menerima kedatangan Sang Penyelamat kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena besok tanggal 24 Desember jam 6 kita akan mulai memasuki masa Natal. Dan karena kesibukan untuk mempersiapkan perayaan-perayaan, maka kita akan bertemu lagi dalam renungan harian mulai hari Senin tanggal 27 Desember 2020. Maka sampai bertemu hari Senin yang akan datang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.